Oke, pertama-tama gue mau ngucapin selamat hari lebaran bagi yang merayakan. Dan gue pengen ngucapin juga selamat karena alhamdulillah kita udah ngejalanin ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Dan karena udah lebaran juga, gue di sini mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin buat lu. Dan ayolah, gue ngajak lu buat jadiin momen lebaran ini jadi momen buat maaf-maafan antara lu dan orang-orang di sekitar lu. Memaafkan orang di sekitar kita yang mungkin waktu itu kita pernah tersakiti oleh mereka. Kenapa? Berat ya? Gue di sini bakal ngasih tahu lu betapa pentingnya memaafkan, dan gue bakal ngasih tahu lu juga gimana cara memaafkan orang lain yang pernah nyakitin kita sebelumnya. Ayo kita bahas. Yang namanya hidup, yang namanya manusia, kita pasti pernah ngelakuin kesalahan ke orang lain. Entah itu ke orang asing atau orang dekat, kayak misal keluarga atau temen atau sahabat lo mungkin. Pasti pernah dong kita ngelakuin yang namanya kesalahan, ya kan? Nah, karena kita sebagai manusia pasti pernah ngelakuin kesalahan, orang lain sebagai manusia juga pasti pernah ngelakuin kesalahan ke kita. Mungkin secara sengaja atau nggak disengaja. Oleh karena itu, inilah pentingnya memaafkan. Maaf itu sebenarnya adalah satu-satunya cara untuk ngebebasin kita dari sebuah masalah. Iya beneran, karena memaafkan itu sejatinya tujuannya adalah untuk ngebebasin kita dari suatu masalah dan ngebuat kita untuk melangkah maju ke kehidupan yang lebih baik. Karena gini, gue suka banget sama kata yang gue kutip dari Joyce Meyer, karena menurut gue logis dan simple gitu buat diingetin. Dia bilang gini, ketika kita disakitin sama seseorang dan kita akhirnya bukannya malah memaafin, malah memutuskan untuk ngebenci orang itu sama aja kayak kita ngonsumsi atau minum racun buat diri kita sendiri. Karena kita di sini benci sama dia, kita marah sama dia, tapi dia di sana nggak peduli gitu sama amarah dan kebencian kita. Nggak kayak kita yang udah ngerasain sakitnya marah dan benci sama orang. Jadi berarti kayak sakit sendiri gitu. Dia juga bilang kalau kita memutuskan untuk membenci seseorang seumur hidup kita, itu sama aja kita udah nanda tanganin kontrak untuk dia menghantui diri kita, nyakitin kita, dan mengontrol kehidupan kita. Karena pasti banget kalau kita belum maafin, kita seumur hidup bakalan selalu ingat sama masalah yang pernah nyakitin kita dan orang yang pernah nyakitin kita. Nah, jadi sebenarnya maaf itu intinya ada 2. Yang pertama tentang mengikhlaskan, dan yang kedua tentang melupakan. Keduanya saling terkait, dan keduanya juga harus dipenuhi untuk kita bisa maafin sesuatu. Karena ujung-ujungnya kalau kita nggak maafin seseorang atau nggak maafin suatu hal yang udah nyakitin kita, itu kita akhirnya bakalan ngikhlasin masalah tersebut buat terjadi kepada diri kita. Dan yang kedua, kita melupakan masalah yang pernah nyakitin kita itu. Melupakan atau ngelupain di sini gue kasih tanda kutip, karena kita sebagai manusia nggak pernah bener-bener lupa tentang masalah yang pernah terjadi kepada diri kita. Tapi ngelupain yang gue maksud di sini adalah kita udah nggak terus-terusan mikirin kesalahan yang udah pernah nyakitin kita, dan juga udah nggak pernah ke-trigger buat nginget-nginget sendiri tuh tentang masalah yang udah nyakitin kita itu. Oke, gue bakal sharing tentang pengalaman pribadi gue tentang ngemaafin sesuatu. Ini bener-bener gue rasain dan gue rekomendasiin banget buat kalian untuk nerapin ini. Gue di sini ngebuat lu lebih mikir dibandingkan ngerasain rasa sakit yang lu rasain sekarang. Karena ngerasain sakit itu nggak enak kan. Oke, cara buat maafin seseorang atau maafin suatu hal, pertama banget, kita harus secara jernih dan secara sadar bisa berpikir. Oke, kita harus minggirin dulu emosi yang lagi kita rasain, kita harus minggirin dulu rasa sakit yang lagi kita alamin, karena kalau kita nggak pinggirin, itu kayaknya rada susah buat kita untuk mikir secara jernih dan sadar. Selanjutnya, buat kita maafin sesuatu, kita harus tahu alasan kenapa kita ngerasain sedih dan terluka kayak sekarang. Sesuai pengalaman gue, ketika gue udah tahu kenapa luka ini bisa ada di dalam diri gue dan kenapa gue ngerasa sedih karena adanya luka ini, hal ini udah ngebantu banget sebagai step awal gue untuk maafin sesuatu. Gue rekomendasiin ini banget karena gue udah ngerasain manfaatnya. Terus hal selanjutnya yang lo bisa lakuin untuk memaafkan adalah lu harus sadar bahwa setiap orang pasti pernah ngelakuin kesalahan, dan lu juga bisa ngelakuin kesalahan. Kita bisa loh nyakitin orang lain juga karena kesalahan yang kita buat. Gue udah jadiin itu ibaratnya kayak udah jadi refleks gitu dari diri gue sendiri. Ketika ada orang yang nyakitin gue, ketika ada orang yang berbuat salah kepada gue, udah tertanam di dalam diri gue kalau, oh ya, dia emang bisa jadi nyakitin gue suatu saat, dan mungkin ini saatnya. Gue mungkin nanti juga bisa nyakitin dia secara nggak sengaja. Dengan punya refleks yang kayak gitu, ibaratnya gue udah ngurangin damage atau udah ngurangin rasa sakit yang gue alamin. Oke, lanjut, buat ngemaafin sesuatu, coba lu pikir benefit apa yang lu dapet kalau lu maafin sesuatu itu.
Percaya sama gue, dibandingkan kalau kita nggak maafin seseorang atau nggak maafin suatu hal, kerugian yang bakal kita dapetin itu bakalan jauh lebih banyak daripada kebaikan yang kita dapet gitu. Benefitnya adalah kita terbebas dari suatu masalah dan terbebas dari orang yang pernah nyakitin kita, dan kita juga akhirnya bisa maju ke kehidupan kita yang lebih baik lagi setelah kita maafin seseorang. Beneran, kita jadi udah nggak usah repot-repot mikirin suatu hal yang selalu nyakitin kita dan cuman nyakitin kita. Akhirnya kita udah bisa move on ke kehidupan yang kita jalanin sekarang dan kehidupan kita yang bakal kita jalanin di masa depan. Yang lalu biarlah berlalu. Asik. Lanjut, buat maafin sesuatu, coba deh lu pikir apakah worth it buat lu mikirin hal yang udah terjadi sebelumnya dan lu nggak bisa ubah. Apakah worth it buat kita untuk ngerasain sakit yang berulang-ulang yang nggak ada abisnya? Yang akhirnya lu pasti sadar bahwa itu nggak worth it sama sekali buat dipikirin, dan nggak worth it sama sekali buat diri kita untuk ngerasain rasa sakit itu. Karena kalau dalam pikiran gue gue ngerasa bahwa masih banyak hal yang perlu gue pikirin dan perlu gue lakuin. Rasa sakit berulang-ulang yang gue rasain itu dan masalah yang menempa gue, kalau gue inget-inget terus, itu bakalan ngehalangin sesuatu yang lagi gue jalanin sekarang dan sesuatu yang bakal gue jalanin ke depannya. Karena ternyata emang gitu, kunci buat ngemaafin adalah kita jangan terpaku sama rasa sakit yang kita alamin, dan kita jangan terpaku sama masalah yang terjadi pada kita di masa yang lalu. Karena kalau kita lebih fokus sama apa yang kita jalanin sekarang dan lebih fokus sama apa yang kita bakal jalanin ke depan, rasa sakit di masa lalu bakalan perlahan akan hilang. Dan kita lebih mudah untuk memaafin seseorang dan ngemaafin sesuatu. Gue juga jujur secara pribadi bingung sih sama orang yang selalu ngeributin hal-hal kecil, hal-hal yang gak penting. Yang mana akhirnya gue juga tahu alasan kenapa mereka ngeributin hal-hal kecil yang gak penting. Ya karena alasannya simple, mereka gak punya sesuatu yang lebih penting gitu buat jadi concern mereka. Mereka gak punya hal yang lebih besar untuk dipikirin, atau at least gak kepikiran. Makanya mereka cenderung seneng buat nyari kegiatan atau menyibukkan diri mereka dengan ngeributin hal-hal kecil yang gak penting. Gue gak mau lu terlarut sama hal-hal yang kayak gitu. Gue mau lu fokus sama apa yang lu lakuin sekarang dan fokus sama apa yang lu lakuin ke depan. Oke, kesimpulannya hal penting yang lu harus ingat adalah konsep memaafkan yang tadi. Mengikhlaskan dan juga melupakan. Karena percaya aja bahwa memaafkan adalah satu-satunya cara untuk ngebebasin diri kita dari sebuah masalah. Terus juga coba cari tahu alasan kenapa kita ngerasain sakit kayak sekarang. Sedih itu nggak apa-apa, kecewa itu nggak apa-apa, tapi jangan terlalu terlarut dalam kesedihan itu. Kayak yang gue udah bahas di konten gue yang sebelumnya tentang toxic positivity. Jadi boleh langsung diklik aja kalau belum nonton. Terus coba mikirlah ke depan, masih banyak hal yang perlu kita pikirin dan masih banyak hal yang perlu kita lakuin. Dibandingkan kita ngeributin hal-hal kecil atau mempermasalahkan hal-hal kecil yang kerjanya cuma bisa nyakitin kita secara berulang-ulang, kemudian kita fokus sama diri kita sekarang dan fokus sama diri kita di masa depan. Sayang aja, karena semasa kita hidup, pasti kita pernah ngelakuin kesalahan ke orang lain, dan orang lain juga pasti pernah ngelakuin kesalahan kepada kita. Oke, segitu aja di momen lebaran ini. Gue pengen kita semua jadiin momen lebaran ini jadi momen maaf-maafan. Dan jangan sampai momen maaf-maafan di lebaran ini cuman sebatas ada di ucapan kita doang. Dan jadi cuman sekedar tradisi doang gitu pas lebaran. Jangan pura-pura nggak maafin orang. Karena sesungguhnya memaafkan itu perlu ketulusan dan keikhlasan hati. Buat yang suka sama konten ini, boleh di-like. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman lo. Buat yang suka sama konten self-development atau konten yang kayak gue bawain barusan, boleh di-subscribe channel ini. Karena dengan lo subscribe, berarti lo udah ngebuat channel ini untuk lebih semangat untuk berkarya. Buat yang mau dapat notif tentang adanya video baru di channel ini, boleh langsung aja dinyalain loncengnya. Oke, sampai sini aja. Lo belajar, gue belajar. See you next video. Bye. Selamat lebaran.